Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulidin Hasan. Saya di sini ingin menjelaskan masalah dasar-dasar pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan perkiraan dampak penting dan pengelolaannya pada lingkungan budaya. Kita masuk ke latar belakang pendahuluannya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dengan berbagai tradisi, adat istiadat, dan warisan budaya yang unik di setiap daerah. Setiap budaya lokal memiliki nilai sejarah dan sosial yang membentuk identitas masyarakat setempat. Namun, dengan adanya pertumbuhan, pembangunan, dan urbanisasi yang pesat, keberlanjutan lingkungan budaya seringkali terancam. Itu karena adanya modernisasi yang masif dan dapat mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan budaya. Dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Pengelolaan yang berkelanjutan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan para ahli untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas dampak penting dari aktivitas manusia terhadap budaya dan menyusun strategi pengelolaannya. Rumusan masalah yang ada di sini adalah apa saja dampak penting dari aktivitas manusia terhadap budaya dan bagaimana cara mengelola dampak tersebut agar tidak mengganggu kelestarian dari budaya. Dampak pertama yaitu pada perubahan fungsi dan pemanfaatan budaya. Dampaknya itu merujuk kepada ruang budaya yang berubah fungsi menjadi area komersial. Ini disebabkan karena adanya pembangunan infrastruktur yang seringkali menggeser fungsi dan pemanfaatan ruang budaya. Banyak lahan yang digunakan untuk keperluan adat atau upacara tradisional yang tergeser oleh pembangunan komersil atau perumahan. Misalnya, lahan yang sebelumnya merupakan tempat upacara adat berubah menjadi tempat wisata yang cenderung bersifat komersil. Terus untuk pengelolaannya, harus ada diterapkannya zonasi untuk melindungi kawasan budaya yang dianggap penting. Pendekatan zonasi bisa diterapkan di daerah tertentu sebagai kawasan pelestarian budaya dan tidak dapat diubah. Dengan adanya zonasi, kegiatan ekonomi masih bisa berlangsung di area yang tidak mengganggu fungsi dari budaya. Kolaborasi ini biasanya antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menerapkan zonasi. Karena ini sangat penting agar kawasan tersebut dapat tetap berfungsi sebagaimana fungsinya. Berikutnya, hilangnya tradisi dan pengetahuan lokal. Dampaknya itu merujuk kepada generasi muda yang kurang berminat mempelajari tradisi. Modernisasi seringkali menyebabkan hilangnya tradisi dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan semakin berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari tradisi, ada resiko besar pengetahuan lokal seperti seni, kerajinan, bahasa, dan pengobatan tradisional yang akan hilang. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang mengganggu keseimbangan ekosistem juga dapat mengancam keanekaragaman hayati yang menjadi bagian dari pengetahuan lokal. Langkah pengelolaan yang bisa diambil yaitu dokumentasikan pengetahuan lokal dan adakan pelatihan tradisi. Dokumentasi ini adalah solusi yang dapat membantu pelestarian tradisi dan pengetahuan lokal. Harusnya pemerintah dapat bekerja sama dengan akademisi dan lembaga budaya untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal dalam bentuk tertulis, audiovisual, dan digital. Selain itu, pelatihan generasi muda mengenai tradisi dan keterampilan lokal perlu digiatkan melalui program pendidikan berbasis komunikasi dan kegiatan.
Berikutnya, perubahan gaya hidup dan identitas budaya. Dampaknya karena adanya teknologi modern mengikis identitas budaya lokal. Gaya hidup masyarakat lokal sering berubah seiring dengan masuknya teknologi dan produk-produk modern yang dapat mengikis identitas budaya mereka. Terus dalam pengelolaannya harusnya ditanamkan integrasikan pendidikan budaya dalam kurikulum sekolah. Hal ini bisa diterapkan pada eh, sekolah-sekolah dasar, termasuk untuk mata pelajaran seni budaya dan sejarah. Kemudian, adanya pengurangan partisipasi masyarakat lokal dalam melestarikan budaya. Dampaknya masyarakat teralienasi dari proses pembangunan. Pembangunan yang dikelola tanpa melibatkan masyarakat lokal seringkali mengurangi partisipasi mereka dalam pelestarian budaya. Ketika pembangunan dilakukan tanpa persetujuan masyarakat, adanya perasaan yang teralienasi yang muncul dan mereka menjadi enggan berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Kemudian pengelolaan yang dapat diambil yaitu terapkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Pengelolaan yang partisipatif adalah solusi yang tepat untuk memastikan masyarakat lokal terlibat dalam setiap tahapan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan budaya mereka sendiri. Kemudian dampak pariwisata terhadap nilai budaya lokal. Dampaknya itu merujuk kepada budaya menjadi komoditas, kehilangan makna sakral. Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap budaya lokal. Di satu sisi, pariwisata dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal. Namun di sisi lain, eksploitasi budaya untuk kepentingan wisata seringkali mengubah budaya asli menjadi sekadar atraksi atau komoditas. Pengelolaannya yang bisa diambil adalah terapkan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Penerapan pariwisata berbasis budaya dan pariwisata berkelanjutan sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan konsep pariwisata berbasis budaya, nilai dan keaslian budaya tetap dijaga tanpa harus mengubah esensi aslinya. Kemudian dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan sosial dan budaya. Dampaknya merujuk kepada pencemaran mengganggu upacara adat dan kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan akibat pembangunan industri dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Pencemaran air dan tanah yang merusak ekosistem alami mengancam keberadaan bahan-bahan yang digunakan dalam upacara adat dan kerajinan lokal. Pengelolaan yang dapat dilakukan yaitu memperketat regulasi industri dan pantau kualitas lingkungan. Pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan harus diperketat melalui regulasi yang ketat. Penegakan hukum dan pemantauan lingkungan secara berkala diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat lokal. Kemudian yang terakhir, hilangnya bahasa dan simbol budaya. Berdampak pada bahasa lokal yang terancam punah dan simbol budaya yang hilang. Bahasa dan simbol budaya adalah bagian integral dari identitas suatu masyarakat. Ketika bahasa lokal tidak lagi digunakan, ada risiko besar hilangnya simbol-simbol budaya yang terkandung dalam bahasa tersebut. Contoh kasusnya pada daerah Nusa Tenggara Timur, yang dimana di sana banyak sekali bahasa daerah yang ada. Tetapi dengan masuknya budaya-budaya dari luar, bahasa-bahasa itu menjadi tidak lagi di tidak lagi dipelajari oleh eh, pemuda-pemuda yang ada. Kemudian pengelolaan yang dapat dilakukan yaitu revitalisasi bahasa lokal melalui pendidikan dan media untuk menjaga keberlanjutan bahasa dan simbol
budaya, diperlukan upaya revitalisasi bahasa lokal melalui program pendidikan di sekolah dan komunitas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi ini yaitu pengelolaan komprehensif diperlukan untuk melestarikan budaya lokal. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan budaya sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti perubahan fungsi ruang budaya, hilangnya tradisi dan pengetahuan lokal, serta berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan pengelolaan lingkungan budaya yang komprehensif dan partisipatif. Langkah-langkah seperti penerapan zonasi kawasan budaya, pendidikan budaya bagi generasi muda, pariwisata berbasis budaya, serta dokumentasi dan revitalisasi tradisi merupakan beberapa solusi efektif yang dapat diambil melalui upaya yang dilakukan. Kemudian saran untuk studi kasus ini itu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait agar dampak pembangunan terhadap lingkungan budaya tidak dapat diminimalkan. Disarankan agar pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait berkolaborasi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek budaya. Sekian dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.